dia suka menggoda anak-anak. Bahkan sampai menculik anak-anak juga. Nah, itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia suka menggoda perempuan. Ya kayak memukul bokongnya, mencubit bokongnya, bisa juga. Dan juga tanya tinggi besar, kurang lebih 3,5 atau 4 meteran. Dan tubuhnya penuh ditumbuhi dengan bulu-bulu berwarna hitam. Sampai kulitnya pun nggak bakal kelihatan karena saking tebalnya bulu-bulu hitam ini. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mempunyai gigi taring. Giginya taring, di area sekitar mulut penuh dengan darah. Darah dan berbau busuk. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, mempunyai mata merah menyala kayak api. Nah, itu perwujudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, salam persahabatan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, yaitu kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia hitam memang sangat misteri, tapi yang pastinya jangan kita terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau misteri. Masih banyak dunia yang belum terungkap dalam segi misteri maupun mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Di sini di Joglo Story, kembali lagi bersama saya Kang Acung, akan mengupas tuntas hal-hal yang berbau misteri, mistis ataupun mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya Kang Acung dengan sangat rendah hati selalu meminta dukungan kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan kalian bisa terhibur dengan konten-konten yang kami sajikan. Oke, seperti biasa, saya kedatangan lagi narasumber yang mana beliau jauh-jauh bersedia datang ke Garut, asal Bandung, untuk mengupas apa yang jadi teka-teki dia selama ini. Yang pastinya beliau ada seorang lelaki tulen, cakep, dan yang pasti pemberani. Sebelum lebih jauh dan gak lebih penasaran, kita langsung panggil narasumber kita. Simak terus. Welcome to Joglo Stories. Oke, biar gak lebih penasaran, kita langsung kenalan dulu sama narasumber kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Capek ya Kang ya, jauh-jauh dari Bandung ke sini. Lumayan lah jalan dari Bandung ke Garut. Oke. Boleh dikenalkan Kang sama sahabat-sahabat kita di luar sana, siapa tahu ada yang mau kepo lagi. Mangga, silakan. Baik, nama saya Iqbal Saipudin. Cuma sekarang tinggal di Bandung. Kebetulan sekarang ada di Garut. Ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Kang Acung. Siap. Oke, ada angin apa nih tiba-tiba dari Bandung ke sini? Katanya ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau ingin dimengerti. Kalau boleh tahu apa itu? Jadi begini, Kang Acung. Boleh? Kebetulan ya juga ada teman-teman lah saya di sana. Siap. Mau mempertanyakan tentang genderuwo. Nah, siap, kebetulan saya siap. juga agak awam lah. Apa sih itu genderuwo? Gitu. Mungkin selebihnya ada teman-teman juga dari Bandung juga mau request gitu. Request. Iya. Tapi maaf nih, sebelumnya kenapa kok teman ini tiba-tiba ada request kayak gitu? Apakah dia pernah mengalami bertemu dengan sosok genderuwo ini sendiri atau gimana? Kurang tahu sih saya. Oh, gitu. Cuma dia nitip request, tolong dong pang tanyain ini. Gitu. Oke, siap. Insya Allah, ya sini ntar kita kaji ya dengan sedikit pengetahuan. Ya mudah-mudahan jadi wasilah, jadi gambaran bahwasanya wah gitu ntar. Ya, Oke, amin. siap.
Langsung aja ya Kang Acung ya. Boleh siapa? Apa sih sosok genderuwo itu, seperti apa, dan perwujudannya seperti apa? Oke. Yang pastinya genderuwo ini luar dari batas manusia ya. Dia ada seorang makhluk astral. Dan kalau untuk lebih jelas, barusan saya dengar perwujudan seperti apa. Ya, sekarang saya jelaskan. Perwujudan genderuwo itu sendiri adalah salah satu makhluk yang perwujudannya tinggi besar, kurang lebih 3,5 atau 4 meteran, dan tubuhnya penuh ditumbuhi dengan bulu-bulu berwarna hitam, sampai kulitnya pun nggak bakal kelihatan karena saking tebalnya bulu-bulu hitam ini. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mempunyai gigi taring. Giginya taring, di area sekitar mulut penuh dengan darah dan berbau busuk. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, mempunyai mata merah menyala kayak api. Nah, itu perwujudannya sosok genderuwo itu sendiri. Serem juga ya. Lumayan, bukan serem lagi tapi menakutkan juga. Siap. Serem juga ya. Siap. Lanjut Kang Acung boleh? Boleh. Ada lagi nih, kebetulan Siap. udah Japri masuk. Sosok genderuwo itu bisa berubah wujud apa tetap begitu saja gitu? Kalau untuk genderuwo bisa berubah wujud atau tidaknya, mungkin begitu pertanyaannya. Ya, genderuwo itu memang sangat bisa berubah wujud, sangat pandai untuk bisa berubah wujud. Bisa jadi sosok anak kecil, orang tua, pemuda, perempuan, anak muda ataupun orang tua bisa. Dan dia juga bisa berubah wujudnya menjadi seekor binatang, kayak ular, kayak kucing, burung, bisa. Nah, itu cara sosok genderuwo ini manipulasi dan menggoda manusia. Nah, itu. Kreatif juga genderuwo. Bukan kreatif lagi, seorang seniman astral itu. Seorang seniman astral. Iya. Terus ini ada lagi nih Kak Acung. Boleh. Sosok genderuwo itu selalu mengganggu, jahat, enggak tuh sosoknya itu? Oke. Jadi di sini sosok genderuwo sendiri bisa dibilang ada yang jahat, suka mengganggu, ada juga yang sifatnya baik. Nah, kita di sini bahas yang jahat dulu ya. Sosok genderuwo kalau dibilang jahat, yang jahil ini salah satunya dia suka menggoda anak-anak, bahkan sampai menculik anak-anak juga. Nah, itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia suka menggoda perempuan. Ya kayak memukul bokongnya, mencubit bokongnya, bisa juga. Dan juga dia suka melempar rumah dengan batu, dengan pasir, tapi perwujudannya nggak ada. Ketika dia lempar, kita dengar di atas rumah kadang kayak dilempar batu atau dihujanin pasir gitu. Tapi ketika kita lihat, batu nggak ada, pasir pun nggak ada. Nah, itu perbuatan sosok genderuwo. Dan ada lagi suka iseng menyembunyikan atau membuang pakaian. Nah, itu genderuwo. Makanya banyak kejadian ketika orang mandi di kolam atau di sungai-sungai, kalau bajunya hilang, nah itu udah pasti perbuatan genderuwo. Dan yang paling fatal ini sosok genderuwo bisa dibilang sosok makhluk yang mempunyai mempunyai birahi. Makanya dia suka ini yang paling fatal, suka meniduri perempuan-perempuan yang mungkin kata dia ada hasratnya sama dia. Oh iya, bener Itu tuh. paling fatal. Bener Kang Acung, saya juga pernah dengar tuh Ya. ada sosok genderuwo perkosa wanita gitu. Ya, itu mungkin bisa dibilang itu benar, bisa. Karena emang sosok genderuwo sendiri ini mempunyai mempunyai hasrat. Mempunyai hasrat, dan bahkan tidak sedikit dari bangsa manusia yang bisa hamil dengan perbuatan
sosok makhluk genderuwo ini. Tapi bisa hamil itu? Bisa. 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 Bahkan anaknya pun juga bisa dibilang anak genderuwo. Wujudnya seperti apa? Genderuwo apa manusia pada umumnya gitu? Ya bisa perwujudannya bisa full, bisa 50-50 juga. Bisa sosok manusia setengah genderuwo atau bisa genderuwo bayi bajang kayak gitu, bisa juga. Kayak gitu. Makanya untuk para wanita nih, hati-hati nih. Hati-hati. Agak aneh ya. Ya, bukan aneh lagi ya. Sosok genderuwo ya kayak gitu. Nah, dan kalau untuk dari sosok makhluk genderuwo yang baik ini, adapun seperti yang saya katakan tadi, adapun sosok makhluk genderuwo ini yang punya sifat baik juga. Ya, salah satunya genderuwo ini juga bisa menilai apa ya, sekiranya orang yang pantas ditolong atau yang harus dibantu. Dan emang perwujudannya biasanya sosok genderuwo ini kayak perwujudan seperti kakek-kakek memakai baju putih, jubah putih, memakai tongkat, kayak gitu, biasanya kayak gitu. Dan biasanya sosok makhluk genderuwo ini dia suka menunggu rumah orang yang harus dia bantu, biar ini rumah aman dari gangguan orang-orang yang punya niat tidak baik. Itu yang pertama. Dan adapun yang kedua, dia membantu untuk menyunatin anak dari keluarga yang tidak mampu. Nah, seperti itu. Kalau itu dari sosok segi pandangan makhluk genderuwo yang baik. Nah, gitu. Ya, lanjut lagi Kang Acung ya. Boleh. Agak banyak ini pertanyaan agak apa-apa. Siap. Udah masuk semua tuh. Boleh. Ada lagi tuh. Sebenarnya sumbernya dari mana sih? Awalnya dari mana kok orang bisa menyebut genderuwo? Jadi kalau kita kaji kata genderuwo itu bersumber dari mana? Itu sebenarnya dari bahasa kuno Kawi. Dari bahasa kuno Kawi yang artinya Gandarawa. Gandarawa. Dan Gandarawa ini bersumber dari kata Sansaketa yang artinya Gandarava. Itu ada dari pemahaman lain dari zaman Persia kuno, itu bahwa sosok makhluk yang perwujudannya seperti manusia, punya jenis kelamin laki-laki yang tinggalnya di kayangan. Adapun dari sisi sudut pandang lain, para pakar menjabarkan bahwasanya Gandharva ini dari sejarah kuno dulu Persia menggambarkan bahwa sosok makhluk siluman air yang kerjanya tiap hari itu cuma menghisap atau memakan pekerjaan baik dari tiap manusia. Nah, asal mulanya genderuwo itu dari sini. Kita di zaman modern bisa menjabarkan, oh sama kayak begitu, berarti dijabarkan seperti genderuwo kayak begini, kayak gitu. Makanya penyampaiannya juga beda. Untuk dari segi Jawa Tengah, Jawa Barat beda. Kalau untuk Jawa Tengah genderuwo, kalau dari Jawa Tengah sendiri Gandarwo jeung genderuwo. Ada versi-versinya gitu. Ya. Tapi di negara lain ada gak? Kalau untuk di negara lain kayaknya ada. Cuma beda nama aja gitu. Ya, cuma cara penyampaian namanya itu beda-beda, kita nggak tahu gitu. Mungkin bentuknya juga beda. Ya, bisa jadi kalau untuk perwujudannya mungkin sama. Cuma cara penyampaian dan penyebutan itu makhluk apa itu yang beda di situ. Sama kalau untuk perwujudan seperti itu. Genderuwo ya sosok makhluk tinggi besar, badannya penuh dengan bulu hitam, giginya bertaring, penuh dengan darah dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, dan matanya merah menyala. Nah, sosok genderuwo seperti begitu. Lanjut Kang ya? Boleh. Terus pandangan lain menurut kepercayaan tentang sosok genderuwo tuh seperti apa? Ya itu tadi saya katakan tadi, bahwasanya pandangan lain dari
ahli para pakar menjabarkan ya seperti itu, bahwasanya dari jauh ke belakang kita like back ya, kalau kita dari sudut pandang lain para ahli menjabarkan bahwasanya sosok makhluk gendruwo ini adalah bersumber dari itu Gandharva itu tadi, Gandharva yang perwujudannya itu siluman air. Siluman air yang kerjanya yaitu memakan niat baik atau perilaku baik dari semua manusia. Nah, itu gambaran lainnya. Terus apa gendruwo itu juga ada di negara-negara lain seperti India, Afrika? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya cuma kayak gitu tadi ya, saya utarakan tadi bahwa perwujudannya mungkin sama, cuma penyebutannya dari negara-negara lain atau dari negara Asia, negara Eropa itu mungkin beda, kayak begitu. Terus sosok gendruwo itu berasal dari arwah yang meninggal, sosok tidak wajar? Ya, Tidak wajar. sosok gendruwo ini sebenarnya dari arwah yang tidak wajar. Ya seperti orang yang bunuh diri, kecelakaan, atau orang yang habis dibunuh, setelah dibunuh dikubur secara tidak wajar. Ya seperti kalau kita pada umumnya kalau dikubur itu kan diurus, dimandiin, dikafanin, disolatin. Nah kalau ini enggak, cuma ya itu hasil dari pembunuhan gelap, dikubur secara gelap juga, kayak begitu. Nah itu sosok makhluk gendruwo itu rohnya ya kayak begitu. Terus gendruwo itu emang mempunyai kesekaan tertentu apa gimana? Iya. Kalau untuk sosok gendruwo sendiri emang ya pada umumnya kayak gini. Kalau kayak dari bangsa kita manusia ya punya hobi misalnya, itu kan seperti hobi ya. Iya. Suka melihara burung, ayam atau kelinci atau apa segala macam ya. Gendruwo juga punya hobi kayak gitu. Dia sukanya itu melihara burung-burung gagak. Burung gagak dan suka makan sate gagak. Makanya orang kalau pingin mengundang atau pingin ritual kayak pesugihan gendruwo segala macamnya, biasanya yang dipakai itu dari burung gagak, yaitu dari darahnya, toh dari dagingnya. Nah kalau untuk mengundang segala macamnya bisa mereka bikin sate dari burung gagak dan dibacain mantra-mantra tertentu agar aromanya ini tercium sosok gendruwo, maka sosok gendruwo bisa hadir. Nah seperti itu. Lanjut Kang ya. Boleh. Ini yang pertanyaan terakhir aja Kang ya dari teman-teman. Siap. Di tempat seperti apa yang paling suka ditempati sosok gendruwo? Oke. Kalau untuk tempat-tempat yang disukai oleh sosok makhluk gendruwo ini sendiri, biasanya di tempat-tempat yang lembab, gelap, hitam, pengap, sama kotor. Nah, itu bisa dijabarkan. Itu bisa di tempat-tempat kayak tempat sampah yang lembab, biasa suka di kamar-kamar mandi yang terbengkalai, atau di pinggir-pinggir sungai, atau di atas plafon rumah, atau bisa di atas pohon yang rindang. Justru malah kalau untuk di kuburan atau di alam begitu dia nggak pernah hadir di situ. Justru malah dia lebih hadirnya banyak menampakkan diri itu di atas pohon atau di tempat-tempat yang lembab, pinggir-pinggir sungai. Justru di situ tempat-tempatnya untuk hadir. Makanya sosok gendruwo sendiri ini bisa dibilang hantu jorok. Iya, hantu jorok. Iya. Hantu jorok. Mungkin gimana? Lanjut Kang ya. Boleh. Ini terlalu banyak dari teman-teman, mungkin dari saya aja ya Kang ya. Siap, boleh. Dari pengalaman aja nih mau nanya gitu. Siap. Kan saya pernah kerja dulu di pabrik. Boleh. Pabrik dulu emang kerja di pabrik ya. Oke. Pernah ada sosok katanya cina di sini serem katanya. Mitosnya. Ya, mitosnya. Oke. Salah satu perempuan
Masuk ke situ, lihat sosok katanya genderuwo. Sosok katanya genderuwo. Udah lihat dia kesurupan. Pas kesurupan, semua karyawan pabrik kesurupan. Kok itu bisa? Kok gimana gitu? Kok bisa kesurupan semua gitu? Apa emang genderuwonya manggil kawan-kawannya? Apa gimana gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini ya. Kalau untuk sosok makhluk genderuwo ini sendiri, ketika ada yang bisa melihat dia, sebenarnya genderuwo ini nggak bisa masuk ke jirim tubuh manusia, apalagi sampai kesurupan, itu nggak. Sebab sosok genderuwo ini sendiri, yaitu tadi yang saya katakan pada awal tadi, punya hasrat. Punya hasrat. Iya, jadi kalau untuk wanita dia jarang sih, makanya dia justru malah sering menyempatkan dalam kesempitan. Nah, ini sosok genderuwo ini, gitu loh. Ya pokoknya kalau sama wanita pasti naik gitu. Nah, makanya kalau untuk masalah kesurupan sendiri, mungkin itu dari efek sugesti aja sebenarnya yang berlebihan. Ya, sebab bagaimanapun juga sosok makhluk astral tidak akan bisa menyentuh tubuh manusia, karena posisinya manusia di situ paling derajatnya paling mulia, maka tidak akan bisa. Kan gitu. Terus dengar juga tentang pesugihan genderuwo nih Kang. Emang gimana tuh pesugihannya? Oke. Kalau untuk masalah pesugihan genderuwo ini sendiri biasanya perjanjian bersekutu dengan makhluk-makhluk jin. Dan sebenarnya untuk segala macam bentuk apapun makhluk atau perwujudan apa, maupun itu genderuwo atau pocong dan segala macam, ini cuma sebatas manipulasi. Nah, untuk pesugihan genderuwo sendiri ini mungkin ada pun hal-hal yang bisa yang bisa dijalankan, bisa dicerna gitu ya, bisa dicerna untuk orang-orang yang mungkin pemikirannya instan gitu. Cuma ya seperti biasa ada syarat-syarat tertentu, perjanjian-perjanjian tertentu. Ya kita harus harus sepakati apa yang jadi perjanjian, apa yang jadi yang harus disediakan syarat-syaratnya, ya kayak begitu. Yang pastinya itu ya mudah-mudahan kita jangan tergolong sama hal-hal seperti itu. Jadi, gimana? Terus itu genderuwo memeluk agama gak sih, Kang? Kalau itu jelas ya. Kalau untuk agama sama tidaknya, kita sebagai manusia tidak akan tahu, kecuali kurin muslim, kan gitu. Nah begitu juga kan jin juga semuanya ada yang muslim, ada yang punya yang kafir, kan gitu. Cuma ya sebatas apapun, sebaik apapun maupun dari jin muslim ataupun dari jin kafir itu sendiri tidak akan bisa melebihi dari derajat manusia. Seperti itu. Ya, terima kasih Kang. Pertanyaannya udah segitu aja lah, cukup. Mungkin dari saya lebih banyak dari teman sih. Ini juga banyak, tapi kasihan kakangnya gitu terlalu banyak. Santai ya. Kalau untuk aku ya sebenarnya kalaupun masih bisa dengan sedikit pengetahuan ya nggak jadi masalah, aku bisa edukasi ya. Ya di samping itu juga pembelajaran buat aku sendiri, buat teman-teman dan khususnya buat kita ya. Pembelajaran itu juga gini. Siapa tahu masih ada tuh Kang. Gimana? Udahlah cukup. Oke, siap. Oke, untuk teman-teman yang di luar sana, barusan walaupun cuma sebatas mengupas dan edukasi perwujudan dari genderuwo itu sendiri, nah ini hanyalah sekedar edukasi. Kurang dan lebihnya saya Kang Acung minta maaf karena batas kemampuan saya juga tidak melampaui dari batas kesempurnaan manusia itu sendiri. Ya begitu ya Kang ya? Iya, begitu. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman udah request. Alhamdulillah pertanyaan udah dijawab sama Kang Acung. Terima kasih Kang Acung ya. Sama-sama. Alhamdulillah
Cuma segitu kan? Ya, cukuplah Kang Cil. Terima kasih kembali lagi ya atas kehadirannya di studionya Joglo Story ini. Ya, untuk teman-teman sekali lagi sekedar menghimbau bahwasanya apapun yang terjadi di luar ini, apapun yang kita alami di luar ini, itu hanya sebatas manipulasi dari campur tangan jin di luar sana. Yang pastinya tebalkan satu keimanan, tetap bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa. Jangan lupa, kan? Jangan lupa Subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya ya. Ya, sip. Oke. Cukup sekarang dari Kang Acung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.